kita jumpa lagi ya. Nah, sekarang kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 1. Yang pertama, tentang suhu dan kalor. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di papan berikut ini. Ada 3 gambar. Nah, apakah persamaan dari semua gambar tersebut? Gambar mana yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Nah, semua gambar tadi itu berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Bagaimanakah cara mengukur energi panas? Oke, kita akan mempelajarinya ya. Nah, yang pertama kita akan mengidentifikasi sumber energi panas pada benda-benda di sekitar. Coba diperhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gelas berisi air panas, lalu ada sendok logam yang diletakkan di dalamnya. Kita akan dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas atau kalor. Jadi, jika kita letakkan sendoknya dengan cukup lama, maka kalau kita pegang ujung atasnya, kadang kita akan bisa merasakan panas tersebut. Jadi, panas tersebut berpindah. Nah, panas dapat berpindah melalui benda-benda logam. Sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas gambar adalah air panas. Nah, manakah yang merupakan sumber panas pada kegiatan berikut ini? Coba kita perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar kompor, lalu ada api, lalu ada panci berisi air yang terlihat sudah mendidih. Nah, manakah sumber panasnya? Ya, sumber panasnya adalah api dari kompor. Berikutnya, mari kita baca teks bacaan berikut ini. Suhu dan kalor. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Coba kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu, sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas tadi, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering
sampai keluar api. Ternyata, gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, itu tadi ya bacaannya. Coba cermati kembali bacaan tadi. Nah, bacaan tadi itu merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Teks bacaan tadi merupakan contoh teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Oke, kita akan mempelajarinya ya. Nah, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Teks eksplanasi disajikan harus sesuai fakta. Teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Di dalam teks eksplanasi biasanya terdapat kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Contoh kata kunci dari bacaan tadi yaitu, misalnya kalau kita lihat kembali paragraf 1, kata kuncinya adalah energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Nah, jadi itu ya, kamu juga bisa berlatih mencari kata kunci untuk paragraf berikutnya. Nah, jadi ingat, kata kunci adalah kata-kata penting yang sering muncul dalam teks. Nah, sekarang saatnya kita berlatih. Ini adalah latihan IPA KD 3.6. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Untuk nomor 1. Nomor 2, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Nomor 3, apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Nomor 4, tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Tulis minimal 1 contoh kegiatannya. Nomor 5, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Nah, ini bisa kamu jawab lengkap ya dan kamu tulis di buku tulismu. Selanjutnya, latihan IPA KD 4.6. Nah, ini kamu bisa praktek ya dan mencari. Jadi sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Coba amatilah kegiatan di sekitarmu. Sumber energi panas apa saja yang digunakan? Perhatikanlah tabel berikut, lalu lengkapilah dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas pada hari ini. Boleh juga kegiatan orang tuamu. Dan salin tabel ini di buku tulismu ya. Nah, ini contohnya ada di nomor 1, misalnya kegiatannya memasak nasi goreng. Lalu alat utama yang digunakan adalah wajan dan kompor gas. Nah, sumber energi panas yang digunakan adalah api dari kompor gas. Nah, itu adalah contohnya, kamu bisa melengkapi selanjutnya. Itu untuk latihannya. Terima kasih untuk belajar hari ini, tetap semangat dan sukses selalu.